Pagi itu, matahari Karanganyar menembus celah atap seng terminal, menyinari deretan bus kota yang siap berangkat. Asap knalpot bercampur aroma kopi dan gorengan dari warung Mak Murni yang tak pernah sepi. Sopir-sopir bercanda sambil menyalakan rokok, pedagang kecil menawarkan jajanan dengan suara riang, dan suara peluit tukang parkir terdengar nyaring di antara riuhnya kendaraan. Terminal itu seperti miniatur kehidupan, hiruk-pikuk tapi hangat, keras tapi penuh tawa. Semua orang mengenal satu nama, Suripto, tukang parkir yang sudah 20 tahun menjaga ketertiban di terminal itu. Suripto, pria berusia 52 tahun, tubuhnya tegap meski usia tak muda lagi. Wajahnya keras, bekas luka melintang di pipi kanan, namun tatapan matanya tenang seperti air yang dalam. Setiap pagi, ia datang lebih dulu dari siapapun, menyapu halaman terminal sebelum kendaraan pertama tiba. Tak banyak bicara, tapi semua sopir dan pedagang menghormatinya. Bukan karena jabatannya, tapi karena aura kewibawaan yang sulit dijelaskan, semacam rasa aman yang muncul ketika Suripto berdiri di sana. Anak-anak kecil yang membantu mengangkut barang penumpang sering memanggilnya, Pak Rip. Mereka suka duduk di dekatnya sambil mendengarkan cerita masa lalu yang entah benar atau hanya karangan. Katanya dulu Suripto pernah bekerja sebagai kernet bus lintas provinsi, lalu berhenti setelah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan tragis. Tapi ada juga yang bilang dia mantan tentara yang dikhianati atasannya. Tak ada yang tahu pasti, karena Suripto selalu mengalihkan topik saat ditanya tentang masa lalunya. Siang hari, terminal makin padat. Sopir berebut penumpang, pedagang berebut tempat. Tapi di tengah kekacauan kecil itu, Suripto hadir seperti penyeimbang. Satu teriakan pendek darinya sudah cukup membuat semua kembali tertib. Ia tidak pernah main tangan, tapi sekali ia menatap dengan sorot tajam, siapapun akan langsung diam. Yang sabar, rejeki gak bakal ketukar, begitu kalimat andalannya yang sering ia ucapkan kepada para sopir muda. Sore menjelang, Suripto duduk di bangku kayu dekat pos parkir. Ia meneguk kopi hitamnya perlahan sambil menatap lalu lalang orang. Dalam kesunyian itu, ia sering tersenyum samar, senyum yang menyimpan kenangan dan luka. Setiap kali mendengar peluit polisi di kejauhan, tubuhnya sedikit menegang, seolah ada sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Tapi ia menenangkan diri, menarik napas panjang, lalu kembali pada rutinitasnya, menjaga terminal, menjaga kedamaian kecil yang ia cintai. Bagi warga terminal, Suripto bukan sekadar tukang parkir. Ia adalah penjaga yang tak pernah meminta imbalan, pelindung yang tak pernah menuntut hormat. Ada kalanya, ketika malam turun dan lampu temaram menyala, para pedagang berbisik di antara sesama. Kalau gak ada Pak Rip, terminal ini udah lama dikuasai preman. Mereka tak tahu betapa benar kata-kata itu. Malam itu, terminal sudah sepi. Hanya tersisa beberapa bas malam dan suara jangkrik dari kebun belakang. Suripto menutup pintu gerbang samping sambil menatap ke arah jalan raya. Di matanya, ada kilatan khawatir, entah kenapa malam itu terasa berbeda. Angin membawa aroma yang tak biasa, dingin dan getir. Ia sempat menatap ke langit, berbisik pelan. Semoga besok tetap damai. Namun di kejauhan, dari arah utara, suara motor besar mulai terdengar samar, menandakan sesuatu yang tak pernah ia inginkan akan segera datang. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari berakhirnya kedamaian terminal Karanganyar. Pagi itu, terminal Karanganyar tak lagi sehangat biasanya. Langit kelabu menggantung rendah, udara terasa berat. Suripto sudah berdiri di pintu masuk sejak subuh, tapi entah mengapa hatinya gelisah. Ia memperhatikan satu persatu bas yang masuk, setiap klakson terdengar seperti pertanda buruk. Beberapa sopir yang datang lebih pagi bercerita dengan nada khawatir, semalam mereka melihat rombongan motor berknalpot bising berhenti di pinggiran kota, mengenakan jaket kulit dan wajah penuh tato. Kayaknya anak luar kota, Pak Rip, kata salah satu sopir. Suripto hanya mengangguk pelan, namun matanya menatap jauh, tajam dan dingin seperti sedang mengukur arah badai. Menjelang siang, 6 orang asing datang dengan langkah congkak. Mereka mengenakan celana jeans robek, rantai besi di pinggang, dan wajah yang tak ramah. Salah satu dari mereka, yang paling tinggi dengan rambut cepak, langsung menendang kursi pedagang rokok. Mulai hari ini, siapapun yang dagang di sini harus setor. Ini daerah kami sekarang, teriaknya lantang. Suasana terminal mendadak hening. Pedagang menunduk, sopir menatap dari jauh, tapi tak satu pun berani melawan. Suripto,
yang baru keluar dari pos parkir, berhenti di tengah langkahnya. Kopi di tangannya masih mengepul, namun matanya sudah menatap lurus ke arah sumber kegaduhan itu. Gerombolan preman itu berjalan menyusuri tiap kios, menendang ember air, membalik meja, memalak satu persatu pedagang. Beberapa sopir mencoba menegur tapi langsung dihajar tanpa ampun. "Di sini bukan daerah kalian," teriak seorang sopir muda sebelum wajahnya dihantam pukulan keras hingga berdarah. Orang-orang panik, ada yang menutup warung, ada yang membawa anak-anak mereka menjauh. Terminal yang semalam damai kini berubah jadi panggung teror di siang bolong. Di tengah hiruk-pikuk itu, Suripto masih berdiri diam, matanya tak lepas dari pemimpin preman yang tertawa puas. "Pak Rip, jangan ikut campur," bisik Makmurni dengan wajah pucat. Tapi Suripto tidak menjawab, tangannya perlahan mengepal. Ia menatap lelaki itu, memperhatikan setiap gerakannya, seperti serigala tua yang menakar mangsanya. Dalam diam, urat di pelipisnya mulai menegang. Suara gaduh makin menjadi-jadi, tapi yang terdengar di telinganya hanyalah detak jantung sendiri, berat dan dalam. Seakan masa lalu yang ia kubur dalam-dalam mulai menggeliat kembali dari kegelapan. Ketika seorang preman mencoba memalak anak kecil pembawa barang, Suripto bergerak. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakan memancarkan wibawa yang membuat udara di sekitar menegang. Ia berdiri tepat di belakang si preman, suaranya berat namun tenang, "Lepaskan bocah itu." Preman itu menoleh, tertawa keras. "Siapa lo, Pak Tua? Tukang parkir mau sok jago." Ia mendorong dada Suripto, tapi pria tua itu tidak bergeming sedikit pun. Hanya tatapan matanya yang berubah, tajam, menusuk, seolah memandang jauh ke dalam jiwa lawannya. "Pergi dari sini sebelum aku ubah caramu bernapas," ucap Suripto datar. Ucapannya pelan, tapi cukup membuat beberapa orang di sekitar menggigil. Preman itu masih tertawa, tapi langkahnya mundur tanpa sadar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, semacam tekanan tak terlihat dari sosok tua di depannya. "Udah, ayo cabut dulu," ujar temannya, tapi yang tinggi menolak. Ia menatap Suripto dengan marah, "Besok gue balik lagi, Pak Tua. Jangan sok jadi pahlawan di tempat sampah kayak gini." Suripto hanya menatap mereka pergi, tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Namun semua yang melihat tahu, badai belum berlalu, baru saja dimulai. Setelah para preman itu pergi, suasana terminal sunyi seperti kuburan. Tak ada yang bicara, hanya suara napas orang-orang yang masih ketakutan. Suripto memungut kursi yang terbalik, lalu menatap jauh ke arah jalan tempat para preman itu pergi. Dalam hati ia bergumam lirih, "Karanganyar, gak akan kuserahkan pada sampah seperti mereka." Malam harinya, saat semua sudah pulang, Suripto duduk sendirian di pos parkir. Hujan turun perlahan, membasahi jaket tuanya. Ia menatap cermin kecil di depannya, pantulan wajahnya sendiri, dengan bekas luka yang tampak. Jelas di bawah cahaya redup. Tatapan itu bukan lagi milik tukang parkir ramah, tapi milik sosok lama yang pernah ditakuti seisi Nusa Kambangan. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pelan, "Kalau mereka mau cari masalah, mereka bakal tahu siapa aku sebenarnya." Keesokan harinya, suasana terminal Karanganyar berubah drastis. Tidak ada lagi tawa para sopir yang biasa bercanda di pagi hari, tidak ada lagi suara pedagang yang menawarkan jajanan dengan riang. Semua berjalan dengan kepala tertunduk, mata menatap tanah, seolah bayangan ketakutan menggantung di udara. Gerombolan preman itu benar-benar datang lagi, kali ini lebih banyak dan lebih kejam. Mereka berjalan di antara bus-bus, memungut uang dengan paksa dari sopir dan pedagang, seakan terminal ini sudah jadi milik mereka. Di ujung terminal, Suripto hanya menatap dari jauh, rahangnya mengeras, dadanya naik turun menahan bara yang mulai menyala di dalam. Makmurni, pedagang kopi yang sudah seperti keluarga sendiri bagi Suripto, mencoba melawan ketika lapaknya hendak dirusak. "Aku cuma jualan kopi, nak. Jangan ganggu," serunya dengan berani. Tapi preman tinggi itu, yang kemarin menantang Suripto, hanya tertawa sinis. Satu tendangan keras mendarat di meja kayu, menumpahkan air kopi panas ke lantai, disusul tamparan yang membuat Makmurni jatuh tersungkur. Semua yang melihat menahan napas, tak satu pun berani bergerak. Suripto menggenggam erat gagang sapu di tangannya, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang hampir meledak. "Sudahlah, Pak Rip, jangan ikut campur. Nanti mereka balas dendam,
bisik seorang sopir muda dengan mata memelas. Tapi Suripto tetap diam, pandangannya menatap tajam ke arah preman-preman itu. Ia tahu, kalau ia bergerak sekarang, akan ada darah. Tapi jika ia diam terlalu lama, terminal ini akan hancur, dan ketakutan akan menjadi hukum baru di tempat ini. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya berdentum keras seperti genderang perang di dada. Siang semakin panas. Preman-preman itu terus beraksi, bahkan memaksa pedagang kecil menyerahkan uang hasil jualan hari itu. Seorang bocah pengangkut barang dipukul karena tak punya uang. Kalau mau aman, kasih upeti tiap pagi, paham? Teriak salah satu dari mereka. Bocah itu menangis, lututnya berdarah, sementara orang-orang hanya bisa menonton dengan wajah pasrah. Suripto menggertakkan gigi, lalu berjalan perlahan meninggalkan posnya, langkah yang disadari hanya oleh beberapa orang yang mengenalnya dengan baik. Makmurni menatapnya dengan mata basah. Ia tahu, kali ini Pak Rip tidak akan tinggal diam lagi. Suripto berjalan melewati deretan bas dengan langkah berat tapi pasti. Tatapannya kosong, tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang tumbuh. Ia berhenti di depan bocah yang dipukul tadi, lalu menepuk bahunya lembut. Sudah, nak, pulang dulu, biar bapak yang urus. Suaranya rendah tapi tegas. Bocah itu menatapnya bingung, lalu berlari menjauh. Sementara di sisi lain terminal, para preman masih tertawa, belum sadar kalau bahaya sedang mendekat. Satu hal yang mereka tidak tahu, ketika Suripto berkata, biar aku yang urus, itu bukan janji, itu hukuman. Sore menjelang, preman tinggi itu kembali menghampiri Suripto dengan senyum menghina. Nah, ini si tukang parkir sok jagoan. Mau apa lo sekarang? Hah. Suaranya keras, menarik perhatian semua orang di terminal. Suripto tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke matanya, tatapan yang membuat lelaki itu mendadak kehilangan senyum. Di detik itu, waktu seolah berhenti. Angin yang lewat membawa aroma logam dan debu, dan tatapan mata Suripto mengingatkan semua yang pernah mengenalnya di masa lalu, tatapan seorang pembunuh yang terlatih. Pergi sebelum matahari turun, kata Suripto pelan, hampir berbisik, tapi cukup untuk membuat seluruh terminal mendengar. Kalau tidak, aku pastikan kalian tak akan sempat lihat fajar lagi. Preman-preman itu tertawa keras, menganggapnya hanya gertakan dari pria tua. Tapi beberapa warga yang peka menangkap sesuatu di balik ucapannya, nada dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Suripto lalu berbalik, melangkah pelan menuju posnya, meninggalkan terminal yang kini sunyi mencekam. Malam turun bersama hujan yang deras. Suara gemuruh petir menyambar, dan di tengah guyuran air itu, Suripto masih duduk di pos parkirnya. Di depannya, sebuah kotak kecil berisi benda lama yang ia simpan bertahun-tahun, sebuah pisau lipat karatan dengan ukiran angka 97. Pisau itu adalah saksi masa lalunya di Nusa Kambangan. Ia mengelusnya perlahan, wajahnya kosong namun matanya menyala. Kalau mereka tak mau berhenti, gumamnya lirih, maka aku yang akan membuat mereka berhenti, untuk selamanya. Dan malam itu, di balik hujan dan petir, terminal Karanganyar bersiap menyaksikan kebangkitan sisi gelap dari seorang pria yang selama ini mereka anggap hanya tukang parkir biasa. Malam itu, hujan belum juga reda. Petir menyambar di kejauhan, memantulkan cahaya pada genangan air di sekitar terminal. Suripto duduk diam di pos parkir, menatap tajam pisau lipat tua di tangannya. Pisau itu bukan sekadar alat, itu adalah kenangan berdarah dari masa lalunya, masa yang sudah lama ia kubur. Namun malam ini, semua kenangan itu kembali muncul seperti luka lama yang terbuka. Setiap kilatan petir seolah memanggil sisi kelam yang dulu pernah membuat namanya ditakuti seantero penjara Nusa Kambangan. Ia memejamkan mata, dan bayangan masa lalu menyeruak begitu jelas. Ia kembali berada di ruang sempit berbau besi karat, jeruji besi dingin di depannya, dan suara teriakan para napi yang saling membunuh demi sepotong roti basi. Di tempat itu, Suripto dikenal dengan nama Bajak Karanganyar, bukan karena ia perampok laut, tapi karena setiap langkahnya di penjara itu seperti badai, cepat, sunyi, dan mematikan. Ia dihukum karena membunuh 3 orang preman besar yang dulu memeras warga kampungnya sampai istri dan anaknya terbunuh. Tindakan itu membawanya ke Nusa Kambangan, penjara bagi manusia-manusia yang sudah kehilangan rasa takut. Namun di dalam penjara, Suripto bukan korban, ia menjadi legenda. Tak ada napi yang berani menyentuhnya. Ia bertarung demi bertahan hidup, dan setiap malam,
tangan tuanya menjadi saksi dari ratusan luka dan darah. Dari situlah ia belajar mengendalikan amarah, menjadikannya senjata yang diam tapi mematikan. Ia keluar dari penjara setelah 20 tahun, dengan janji pada dirinya sendiri, tak akan pernah lagi menggunakan kekerasan. Tapi kini, melihat terminal, satu-satunya tempat yang membuatnya merasa hidup lagi, diinjak-injak preman, sumpah itu mulai rapuh. Suara motor-motor besar memecah keheningan malam. Dari kejauhan, Suripto melihat bayangan beberapa preman kembali berkeliling terminal meski hujan belum berhenti. Mereka tertawa keras, menghina, menyanyikan lagu-lagu kasar. Salah satu dari mereka memukul papan tanda terminal hingga jatuh. Suripto menatap tanpa ekspresi, tapi di dalam dadanya, bara itu kembali membakar. Ia bangkit perlahan, menaruh pisau lipatnya di saku jaket. Hujan mengguyur wajahnya, namun tatapannya tetap tajam, seperti mata binatang yang siap menerkam mangsanya. Dalam kepalanya, suara masa lalu berbisik, sekali kau kembali ke jalan darah, tak ada jalan pulang. Tapi Suripto tidak peduli. Ia menatap langit malam dan bergumam lirih, kalau keadilan tak datang, biar aku yang bawakan. Kata-kata itu seolah menjadi doa yang membawa dingin lebih dalam dari hujan itu sendiri. Ia melangkah meninggalkan pos parkir dengan langkah mantap, setiap pijakan kakinya menimbulkan cipratan air yang terdengar seperti dentuman peluru di dada malam. Sementara itu, di bawah atap kios yang hampir roboh, Makmurni melihat Suripto berjalan. Wajahnya sendu, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, tatapan itu bukan lagi milik Parip yang ramah, tapi milik Bajak Karanganyar, lelaki yang dulu diceritakan orang-orang sebagai bayangan maut. Ya Allah, jangan biarkan dia kembali ke jalannya yang dulu, bisik Makmurni, menggenggam tasbihnya erat-erat. Namun dalam hati kecilnya, ia juga tahu, hanya Suripto yang bisa menghentikan neraka yang sedang tumbuh di terminal ini. Langkah Suripto berhenti di bawah lampu jalan yang berkedip. Ia menatap genangan air yang memantulkan wajah tuanya, wajah yang keras, letih, namun menyimpan bara dendam. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang dingin, senyum milik orang yang sudah siap menghadapi apapun. Ia membuka pisau lipat itu perlahan, mendengar bunyi klik yang begitu familiar. Sudah terlalu lama aku diam, ucapnya pelan. Sekarang waktunya diam mereka yang berakhir. Petir menyambar keras, menerangi seluruh terminal sekejap. Saat cahaya itu menghilang, pos parkir kosong, hanya pisau yang tak lagi ada di meja, dan kursi yang masih berayun pelan diterpa angin. Malam itu, Suripto berjalan menuju kegelapan. Dan dari kegelapan itulah, legenda lama siap bangkit kembali. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika suara langkah berat Suripto terdengar di antara kabut pagi. Hujan semalam meninggalkan genangan di mana-mana, dan terminal Karanganyar tampak muram seperti kota mati. Tak ada tawa, tak ada suara klakson. Hanya aroma tanah basah yang bercampur dengan rasa takut yang menggantung di udara. Suripto berdiri di tengah lapangan parkir, mengenakan jaket lusuh hitamnya, pisau lipat terselip di pinggang. Wajahnya menatap lurus ke arah kios yang kemarin dirusak, bekas amarah masih terlihat jelas. Ia tahu hari ini mereka akan datang lagi. Dan kali ini, ia tidak akan hanya diam. Tepat ketika matahari mulai naik, suara motor besar meraung dari arah utara. 6 preman yang sama muncul, dengan wajah penuh kesombongan dan tatapan congkak. Mereka turun dari motor, tertawa keras sambil menunjuk-nunjuk kios yang rusak. Pemimpin mereka, yang dipanggil Bang Uco, meludah ke tanah lalu berseru lantang, mana tukang parkir sok jagoan itu. Suruh dia keluar kalau masih berani. Suaranya menggema, mengguncang seluruh terminal. Orang-orang mulai berdatangan dari balik bas, sebagian ketakutan, sebagian penasaran, namun tak seorang pun berani bicara. Suripto keluar perlahan dari balik bayangan bas. Langkahnya tenang, wajahnya datar, tapi tatapan matanya cukup untuk membuat Bang Uco terdiam sejenak. Kalau mau cari aku, katanya pelan namun tegas, jangan teriak-teriak seperti anjing lapar. Aku sudah di sini. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya seperti cambuk di udara. Beberapa sopir yang mendengar menunduk, menahan napas, seolah takut hanya karena berdiri terlalu dekat dengannya. Suripto berjalan mendekat, jarak antara mereka semakin kecil, dan udara di sekitar terasa menegang seperti tali yang siap putus. Bang Uco tertawa keras, mencoba menutupi rasa gentar yang tiba-tiba muncul. Lo pikir lo siapa? Hah, tukang parkir tua sok hebat. Gue kasih tahu ya, ini bukan zaman lo lagi.
Ia melangkah maju, menendang tong sampah di samping Suripto. Tapi sebelum kakinya menyentuh tanah, tangan Suripto bergerak secepat kilat, ia menangkap pergelangan kaki itu dan memutarnya ke belakang. Kerak, suara sendi yang patah terdengar jelas. Bang Uco berteriak kesakitan, jatuh tersungkur ke tanah, sementara teman-temannya terpaku kaget. Suripto menatapnya dingin. Itu baru peringatan, katanya lirih. Salah satu preman lain berusaha menyerang dari belakang dengan balok kayu, tapi Suripto menunduk cepat, lalu menendang lututnya hingga tertekuk ke arah yang salah. Ia bergerak begitu tenang, seperti menari di tengah badai. Dua orang lainnya maju bersamaan, tapi dalam 2 detik, mereka sudah terjatuh, satu dengan hidung patah, satu lagi pingsan dengan dagu berlumur darah. Semua terjadi tanpa teriakan, tanpa amarah, hanya gerakan sunyi yang efisien, khas seseorang yang sudah hidup terlalu lama dengan kekerasan. Terminal mendadak senyap, suara angin seolah berhenti, bahkan burung-burung pun tak berani berkicau. Suripto berdiri di tengah mereka, jaketnya basah oleh embun pagi, napasnya tetap tenang. Ia menatap para preman yang tersisa dan berkata dengan suara berat, katakan pada siapapun yang mengutus kalian, Karanganyar bukan tempat untuk preman. Sekali lagi kalian datang, bukan tulang yang kupatahkan, tapi nyawa yang kupadamkan. Suaranya pelan, tapi setiap kata seperti palu yang menghantam dada orang yang mendengarnya. Bang Uco meringis, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Ia merangkak mundur, menyeret tubuhnya ke arah motornya sambil berteriak, lo bakal nyesel, Pak Tua. Lo gak tahu siapa yang lo lawan. Tapi Suripto hanya berdiri diam, tatapannya kosong seperti batu nisan. Ia tahu ancaman itu bukan akhir, melainkan awal. Namun bagi warga terminal, pagi itu adalah titik balik, hari ketika mereka melihat bahwa tukang parkir tua itu bukan sekadar penjaga tempat parkir, melainkan penjaga kehormatan mereka. Ketika para preman pergi dengan tergesa, warga mulai keluar dari persembunyian. Beberapa menatap Suripto dengan campuran kagum dan takut. Makmurni menghampirinya perlahan, menatap tangan Suripto yang berlumur darah. Pak Rip, kenapa harus begini lagi? Suaranya bergetar. Suripto menatapnya, lalu menjawab dengan nada datar namun mata penuh luka, kadang, untuk menjaga kedamaian, kita harus jadi badai. Ia berbalik, meninggalkan terminal yang kini sunyi namun penuh kelegaan, meninggalkan jejak darah yang menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mengusik ketenangan Karanganyar. Dan sejak pagi itu, tak ada satupun orang yang berani menatap Suripto terlalu lama. Di mata warga, ia bukan lagi sekadar tukang parkir. Ia adalah legenda yang hidup, dan legenda itu baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Malam itu, langit Karanganyar mendung berat, angin berembus membawa aroma hujan yang pekat. Terminal terlihat sepi, hanya ada beberapa bas malam yang bersiap berangkat. Namun, di sudut gelap dekat deretan warung kopi, terdengar langkah-langkah berat. Para preman itu datang lagi, kali ini lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih haus dendam. Mereka membawa senjata tajam, pentungan, bahkan rantai besi yang berayun-ayun di tangan mereka. Sorot mata mereka tajam seperti binatang liar yang kelaparan. Salah satu dari mereka berteriak, mana si tua bangka itu? Suruh keluar kalau berani. Tiba-tiba, lampu-lampu terminal meredup karena hujan yang mulai turun deras. Dari balik bayangan bas tua, muncul sosok yang ditakuti itu, Sarmo. Dengan mantel hujan lusuh dan tatapan dingin, ia berjalan perlahan. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, menambah kesan menyeramkan pada wajahnya yang penuh bekas luka. Preman-preman itu spontan mundur selangkah, tapi rasa gengsi menahan mereka. Sarmo berdiri di tengah genangan air, suaranya datar namun menggema, aku sudah bilang, jangan ganggu tempat ini. Pemimpin preman, pria tinggi berambut cepak dengan bekas tato di lehernya, maju ke depan sambil tertawa sinis. Heh, siapa kau berani bicara begitu? Kami datang untuk ambil jatah, bukan untuk dengar khotbah orang tua. Ucapannya disambut tawa keras para anak buahnya. Namun, tawa itu seketika terhenti ketika Sarmo menatap lurus ke arah mereka. Tatapan itu dingin, namun menyimpan bara dendam yang lama terpendam. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya seperti dentuman halilintar di dada. Para preman itu, tanpa aba-aba, salah satu preman menyerang lebih dulu, mengayunkan pentungan ke arah kepala Sarmo. Namun, dalam sekejap, tangan Sarmo menangkisnya, lalu memutar tubuh penyerang itu dan menghantamkan wajahnya ke kap bas. Dentum keras terdengar,
darah memercik di antara hujan yang mengguyur deras. Suasana terminal langsung berubah mencekam. Para preman lain spontan menyerbu bersama, tapi Sarmo seperti bukan manusia biasa. Ia menangkis, memukul, menendang, setiap gerakannya cepat dan mematikan, hasil latihan keras bertahun-tahun di Nusa Kambangan. Beberapa preman terjatuh dan mengerang kesakitan. Yang lain mulai panik, kabur, dia gila, teriak salah satu dari mereka. Tapi pemimpin mereka tidak mau kalah, ia menghunus pisau panjang dan menantang Sarmo 1 lawan 1. Kau pikir kau dewa? Hah! Teriaknya, sambil menyerang membabi buta. Namun Sarmo dengan mudah menghindar, menangkis dengan gaya khas penjara yang brutal, memutar tangan lawan dan menancapkan pisau itu kembali ke perut si pemiliknya. Hening, hanya suara hujan dan napas berat yang tersisa. Tubuh preman itu jatuh perlahan ke tanah, darah bercampur air hujan membentuk warna pekat di aspal terminal. Para preman yang tersisa lari ketakutan, meninggalkan rekan mereka terkapar tak bernyawa. Sarmo berdiri diam, menatap langit yang kelam, lalu menunduk. Aku sudah mencoba hidup damai, tapi dunia tak pernah membiarkanku tenang, gumamnya pelan, nyaris seperti doa yang hilang di telan hujan. Beberapa warga yang bersembunyi dari kejauhan mulai keluar. Mereka menatap pemandangan itu dengan campuran ngeri dan kagum. Terminal kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang penuh hormat. Tak ada lagi suara tawa preman, tak ada lagi ancaman. Hanya suara hujan yang menetes di atap seng dan bau tanah basah yang menenangkan hati. Di kejauhan, petugas terminal mendekat dengan langkah ragu. Mereka tahu siapa Sarmo, mereka tahu masa lalunya yang kelam. Namun malam itu, satu hal jadi jelas, lelaki tua itu bukan sekadar tukang parkir. Ia adalah penjaga tak terlihat Karanganyar, bayangan dari masa lalu yang kini berdiri di garis depan, memastikan kedamaian tetap bertahan. Dan malam itu, terminal Karanganyar kembali tenang, untuk sementara. Pagi itu, langit Karanganyar masih diselimuti sisa mendung semalam. Terminal tampak lebih tenang dari biasanya, namun di balik ketenangan itu, bisik-bisik warga mulai menyebar cepat. Sarmo itu bukan orang biasa, kata seorang pedagang kopi, katanya dulu dia penghuni Nusa Kambangan. Desas-desus itu mengalir seperti air, menyusup ke setiap telinga. Para sopir bas yang dulu takut pada preman kini menunduk hormat setiap kali melihat lelaki tua itu duduk di bangkunya, mengawasi terminal dengan tatapan tajam dan wajah yang tak banyak bicara. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari arah Solo, datang sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan terminal. Dari dalamnya turun 3 orang pria berpakaian rapi, namun sorot mata mereka sama sekali tidak ramah. Mereka membawa kabar buruk, kabar yang menyeret masa lalu Sarmo dari kegelapan. Bos kami di penjara dulu menitip pesan, ujar salah satu dari mereka dengan nada dingin, hutang darah belum lunas, Sarmo. Mendengar nama itu, tubuh Sarmo menegang. Ia mengenali logat bicara itu, logat dari kelompok penjara Blok C, tempat neraka pernah ia tinggali. Ingatan-ingatan kelam itu kembali menghantam seperti gelombang badai. Ia kembali melihat dirinya yang dulu, berdiri di antara jeruji besi, dikelilingi pembunuh, pengkhianat, dan algojo tanpa belas kasihan. Ia masih ingat wajah Arman, gembong kriminal yang ia jatuhkan di dalam penjara karena membunuh sahabatnya sesama napi. Dan kini, sepertinya dendam itu kembali menghantuinya lewat tangan-tangan baru. Jadi mereka masih mencariku, gumamnya. Lirih, matanya menyipit menatap 3 pria yang kini melangkah mendekat. Salah satu dari mereka menendang kursi tempat Sarmo duduk. Dunia ini kecil, Sarmo. Kau pikir bisa sembunyi selamanya di tempat kumuh seperti ini? Ejeknya, suara para sopir dan pedagang mulai mereda, semua mata tertuju ke arah mereka. Namun Sarmo tetap diam, hanya tatapan matanya yang berbicara, dingin, tapi menyala seperti bara. Lalu dengan suara berat, ia berkata, aku sudah meninggalkan semua itu. Tapi kalau kau ingin menghidupkan neraka, aku akan antar kau ke sana lebih dulu. Tanpa peringatan, pria yang menendang kursi itu langsung mencabut pisau dari balik jaket. Gerakannya cepat, tapi Sarmo lebih cepat. Ia menepis, memutar tangan lawan, dan menghantam dada pria itu dengan siku hingga terdengar tulang retak. 2 lainnya mencoba menyerang bersamaan, namun Sarmo bergerak seperti bayangan. Dengan satu tendangan keras, ia menjatuhkan satu, lalu membanting yang lain ke tanah, membuat darah muncrat dari hidungnya. Suasana terminal kembali tegang, warga berlarian menjauh, dan hanya suara napas berat Sarmo yang tersisa di tengah hiruk-pikuk itu.
Salah satu dari pria itu sempat berbisik sebelum kehilangan kesadarannya, kau pikir ini selesai, Sarmo? Dia akan datang sendiri menjemputmu. Mendengar itu, dada Sarmo terasa berat. Ia tahu siapa dia yang dimaksud, Arman, si iblis dari Nusa Kambangan. Orang yang ia kira sudah mati 12 tahun lalu. Rasa tenang yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Masa lalunya, yang selama ini ia kubur dalam diam, kini menggali jalan untuk kembali menghantuinya. Sore itu, Sarmo berdiri di tengah terminal yang mulai sepi, menatap jauh ke arah barat di mana matahari tenggelam di balik gunung. Hatinya bergejolak antara amarah dan penyesalan. Kalau benar Arman masih hidup, bisiknya pelan, maka darah akan kembali tumpah di Karanganyar. Di balik tatapannya yang tenang, tersimpan tekad yang perlahan bangkit kembali, tekad seorang mantan algojo yang sudah terlalu lama mencoba menjadi manusia biasa. Dan di kejauhan, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, sosok bertubuh besar dengan bekas luka bakar di wajahnya menatap foto lama, foto seorang pria berambut uban dengan tulisan di bawahnya, Sarmo, pengkhianat Blok C. Senyumnya miring, matanya merah penuh dendam. Sudah waktunya kau menebus dosamu, Sarmo, katanya pelan. Malam itu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari sebelumnya. Langit Karanganyar seperti menumpahkan seluruh murkanya, seakan tahu bahwa darah akan kembali mengalir di tanah terminal. Di pos kecil tempat Sarmo biasa berjaga, ia duduk diam menatap foto tua di tangannya, foto dirinya 20 tahun lalu, berdiri bersama 8 napi lain di halaman Nusa Kambangan. Di antara wajah-wajah keras itu, satu yang paling ia ingat, Arman, dengan tatapan setan dan senyum miring yang menghantui tidurnya sampai hari ini. Aku sudah kubur semua itu, gumamnya lirih, tapi ternyata neraka memang tak pernah benar-benar mati. Sementara itu, di ujung kota, Arman yang selama ini dianggap mati, muncul dari bayang-bayang. Luka di wajahnya belum sepenuhnya hilang, bekas bakar dari perkelahian mereka dulu di dalam penjara. Ia kini memimpin kelompok baru, para mantan napi yang keluar dari berbagai lapas Jawa Tengah. Tujuannya satu, membalaskan dendam yang belum selesai. Sarmo, anjing tua itu pikir bisa hidup tenang. Desisnya di depan puluhan anak buahnya yang bersenjata tajam. Malam ini, Karanganyar akan kembali mengenal namaku. Di terminal, suasana mendadak berubah mencekam. Lampu-lampu redup berkelap-kelip karena sambaran petir. Beberapa sopir yang masih begadang mulai merasa ada yang aneh. Seekor anjing liar menggonggong keras ke arah gerbang, seolah mencium bahaya yang mendekat. Lalu, suara langkah kaki terdengar, berat, teratur, dan banyak. Dari balik hujan, puluhan bayangan hitam muncul perlahan. Mereka memakai jaket kulit, sebagian membawa senjata besi dan rantai. Di depan mereka, berjalan Arman, besar, dingin, dan menakutkan. Arman, suara berat itu menggema. Sarmo sudah berdiri di tengah terminal, tubuhnya tegap meski basah kuyup. Tatapannya menembus hujan, menatap lurus pada pria yang pernah jadi musuh sekaligus bayangannya sendiri. Arman tersenyum miring, sudah lama, kawan. Aku bahkan berharap bisa minum kopi bersamamu lagi, kalau bukan karena kau yang bakar wajahku dulu. Ia menepuk pipinya yang cacat, lalu mengeluarkan golok dari balik jaket. Malam ini, waktumu sudah habis, Sarmo. Pertarungan itu pun dimulai tanpa aba-aba. Hujan seolah ikut berperang bersama mereka, menamparkan wajah dan membasahi tanah tempat dua legenda penjara saling menghantam. Arman menyerang dengan brutal, setiap ayunan goloknya seperti badai, namun Sarmo menangkis dengan ketenangan seorang pembunuh berpengalaman. Setiap gerakan mereka bukan sekadar perkelahian, tapi dua masa lalu berdarah yang saling menagih balas. Tubuh-tubuh anak buah Arman mulai berjatuhan satu persatu, tapi mereka terus menyerang seperti tak punya rasa takut. Sopir-sopir bas bersembunyi di balik kendaraan mereka, menyaksikan dengan mata terbelalak. Tukang parkir itu, bukan manusia, bisik salah satu dari mereka. Darah bercampur hujan di jalan terminal, membuat tanah berwarna merah pekat. Arman dan Sarmo bertarung habis-habisan, pukulan, tendangan, tebasan golok, semua saling beradu dalam hujan deras. Hingga akhirnya, Arman berhasil melukai bahu Sarmo, darah mengalir deras. Tapi Sarmo tidak tumbang. Ia berdiri, menatap Arman dengan mata menyala. Dulu aku bunuhmu karena kau bunuh sahabatku. Sekarang, aku bunuhmu untuk kedamaian Karanganyar. Dengan teriakan keras, Sarmo mengunci gerakan Arman,
memutar tubuhnya dan menghantamkan golok musuh itu ke dada sang pemiliknya sendiri. Golok menancap dalam, darah mengalir deras di antara hujan yang tak kunjung reda. Arman terdiam, menatap wajah musuh lamanya itu dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. "Kau tetap kejam seperti dulu," bisiknya sebelum terjatuh tanpa nyawa. Sarmo berdiri terpaku, dadanya naik turun berat, sementara hujan terus mengguyur tubuhnya yang penuh luka. Terminal Karanganyar kembali sunyi. Sisa anak buah Arman lari terbirit-birit, meninggalkan jasad pemimpin mereka di tengah jalan. Sarmo memandang sekeliling, terminal yang ia jaga, yang kini kembali damai namun berlumur darah. Ia tahu kedamaian ini tidak abadi, tapi untuk malam itu saja, ia membiarkan dirinya merasa lega. Ia mendongak ke langit yang gelap, membiarkan hujan mencuci dosa-dosa lamanya. "Mungkin ini harga dari ketenangan," bisiknya pelan. "Dan aku siap membayarnya lagi, kapanpun." Pagi menjelang dengan langit yang suram, sisa hujan semalam masih menetes dari atap terminal. Aroma tanah basah bercampur darah masih samar-samar tercium. Terminal Karanganyar kini sepi, hanya tersisa sisa-sisa pertarungan, pecahan kaca, jejak kaki berdarah, dan bayangan suram dari malam yang baru saja merenggut banyak nyawa. Sarmo duduk di bangku besi yang dingin, bahunya berbalut kain lusuh, darah masih merembes sedikit. Matanya kosong menatap ke depan, bukan karena lelah, tapi karena hatinya telah penuh sesak oleh luka yang tak terlihat. Warga mulai berdatangan pelan-pelan. Mereka menatap Sarmo dengan pandangan campur aduk, kagum, takut, dan hormat. Seorang ibu penjual nasi pecel memberanikan diri mendekat. "Pak Sarmo, kalau bukan karena sampeyan, mungkin kami semua sudah habis," ucapnya sambil menunduk. Namun Sarmo hanya menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. "Jangan berterima kasih. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya," katanya datar. Ia tahu, di balik rasa hormat itu, selalu ada bisikan ketakutan. Sebab orang-orang tahu, yang duduk di depan mereka bukan pahlawan, tapi mantan iblis dari Nusa Kambangan yang baru saja bangkit dari kuburnya. Sore harinya, 2 mobil polisi datang ke terminal. Warga yang masih di tempat segera menyingkir, jantung mereka berdebar. Seorang perwira berpangkat menengah turun, langkahnya tegas tapi tatapannya berhati-hati. Ia sudah mendengar kabar tentang perkelahian semalam, tentang puluhan preman tewas, dan nama Sarmo yang disebut-sebut. "Kami datang bukan untuk menangkapmu," katanya pelan setelah mendekat, "tapi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi." Sarmo hanya tersenyum pahit. "Yang terjadi, neraka datang, dan aku hanya menutup pintunya," jawabnya singkat. Namun di kantor polisi, laporan demi laporan mulai berdatangan dari berbagai pihak. Ada yang menganggap Sarmo pahlawan yang menyelamatkan terminal, tapi ada pula yang menuduhnya melakukan pembunuhan brutal. Media mulai meliput. Wartawan berbondong-bondong datang, membawa kamera dan mikrofon, mencari sosok penjaga terminal yang menumpahkan darah. Tapi Sarmo menolak diwawancara. Ia hanya ingin duduk di tempatnya, mengatur parkir bus seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apapun. Malamnya, ketika terminal kembali sepi, Sarmo memandangi tangannya yang bergetar. Luka di bahunya mulai membusuk, tapi yang lebih sakit adalah luka dalam hatinya. Ia teringat masa muda di penjara, saat membunuh bukan karena ingin, tapi karena terpaksa untuk bertahan hidup. "Aku kira dengan keluar dari sana, aku bisa jadi manusia biasa," gumamnya, tapi ternyata dosa lama selalu menemukan jalannya. Air matanya menetes pelan, bercampur dengan hujan gerimis yang kembali turun. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Ternyata itu Bayu, pemuda sopir bus yang selama ini menganggap Sarmo seperti ayah sendiri. Ia datang membawa obat dan perban. "Pak, saya bantu obati lukanya," katanya pelan. Sarmo terdiam, menatap pemuda itu lama. "Jangan ikut caraku, Yu. Dunia ini nggak butuh darah lagi." Namun Bayu hanya tersenyum samar. "Tapi kalau bukan karena darah sampeyan, kami semua nggak bisa hidup damai, Pak." Kata-kata itu menancap dalam di hati Sarmo, lebih tajam dari pisau manapun. Di tengah malam itu, di bawah lampu redup terminal, Sarmo menatap langit dan merasa sesak. Ia tahu, kedamaian ini hanya sementara. Karena setiap darah yang tumpah selalu menuntut balasan. Dan entah mengapa, di kejauhan, ia merasa ada mata-mata yang mengawasinya, bukan dari dunia hukum, tapi dari dunia lama yang belum selesai. Bayangan masa lalu masih bernafas, menunggu saat untuk menyerang lagi. Dan ketika dini hari tiba,
suara mesin mobil hitam terdengar berhenti di kejauhan. Dua orang asing keluar dengan pakaian rapi, berbicara pelan lewat radio. Salah satunya menatap ke arah terminal dan berkata, pastikan dia nggak kabur. Orang seperti Sarmo, bukan sekadar pembunuh, dia simbol yang bisa membakar kota ini. Lalu lampu terminal padam sesaat, dan di sanalah, kegelapan baru mulai merayap, menandakan bahwa luka lama belum benar-benar sembuh. Langit Karanganyar pagi itu tampak kelabu, udara terasa berat, dan suasana terminal jauh dari kata tenang. Sejak peristiwa berdarah beberapa hari lalu, aroma ketakutan masih menggantung di udara. Orang-orang menatap setiap sudut dengan cemas, seolah bayangan maut masih bersembunyi di balik bas tua. Di tengah hiruk-pikuk samar itu, dua pria asing berdiri di depan warung kopi terminal. Wajah mereka dingin, langkahnya mantap. Satu mengenakan jaket kulit hitam, satunya lagi berpakaian seperti pegawai biasa, tapi sorot mata mereka tajam seperti predator. Mereka datang bukan untuk menaiki bas, tapi untuk satu. Nama, Sarmo. Pria berjaket kulit itu membuka map tebal di atas meja. Di dalamnya foto-foto perkelahian terminal, laporan polisi, dan rekaman CCTV yang memperlihatkan Sarmo menghantam preman hingga tewas. Orang ini bukan sekadar tukang parkir, ucapnya datar. Dia bekas tahanan kelas A, mantan algojo Blok C di Nusa Kambangan. Tapi yang aneh, setiap laporan pembunuhan yang melibatkannya selalu hilang atau disembunyikan. Rekannya, pria berkacamata, menatap serius. Artinya dia dilindungi seseorang. Tapi siapa? Suasana hening sejenak. Di luar, angin berhembus kencang membawa debu dan aroma besi karat. Sementara itu, Sarmo duduk di pos parkir, matanya sayu, tubuhnya mulai melemah karena luka yang belum juga sembuh. Ia tahu seseorang sedang mencarinya, perasaan itu muncul seperti insting lama yang tak pernah hilang. Tatapannya menajam saat melihat dua sosok asing di kejauhan. Mereka bukan orang biasa, gumamnya. Ia sudah lama bisa membedakan aroma musuh. Namun kali ini, hatinya bergetar aneh. Ini bukan dendam biasa, ini pengejaran yang terencana. Ia merasakan hawa yang sama seperti dulu, saat diburu tim khusus setelah pelarian berdarah di tahun 2003. Siang menjelang sore, kedua pria misterius itu mulai bergerak lebih dekat. Mereka berpura-pura bertanya pada warga sekitar, mencari tahu siapa sebenarnya tukang parkir beruban itu. Namun jawaban warga selalu sama, dia orang baik, tapi jangan ganggu, Mas. Dia bukan sembarang orang. Salah satu agen menatap rekannya dengan heran. Lucu ya, orang-orang ini takut, tapi juga melindunginya. Rekannya menjawab pelan, karena mereka tahu, monster pun bisa jadi malaikat kalau yang diselamatkan adalah hidup mereka. Menjelang malam, Sarmo pergi ke warung kopi untuk menenangkan diri. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara dari balik meja, kau terlihat lebih tua dari fotomu, Sarmo. Suara itu dalam, tenang, namun dingin. Kedua pria dari Jakarta kini duduk di hadapannya. Salah satu mengeluarkan lencana. Kami dari Direktorat Khusus Penegakan Kriminal Negara. Ada hal yang perlu kami bicarakan. Sarmo menatap mereka tanpa ekspresi, lalu duduk perlahan. Kalau soal preman itu, mereka menyerang duluan, katanya datar. Aku hanya mempertahankan diri. Tapi pria berkacamata menatap tajam. Bukan soal itu. Ini tentang masa lalu, dan orang yang masih hidup karena kau tidak membunuhnya di Nusa Kambangan. Ucapan itu membuat jantung Sarmo berdegup keras. Arman sudah mati di tanganku, desisnya. Tapi agen itu tersenyum tipis. Kau yakin, mayatnya tak pernah ditemukan, dan kami punya laporan, seseorang dengan luka bakar di wajah memimpin jaringan baru di Jakarta Timur. Namanya, Arman. Sarmo terdiam lama. Rasa nyeri di dadanya bukan lagi dari luka fisik, tapi dari kenyataan bahwa mimpi buruknya belum selesai. Dunia yang berusaha ia tinggalkan, ternyata masih menunggunya dengan taring terbuka. Hening melanda meja itu. Lalu Sarmo berdiri, suaranya rendah tapi bergetar. Kalau Arman masih hidup, berarti neraka belum selesai. Aku yang akan menyudahinya kali ini, bukan kalian. Ia berjalan keluar dari warung, meninggalkan kedua agen itu dalam diam. Hujan mulai turun pelan, dan di bawah cahaya lampu temaram terminal, sosok Sarmo kembali terlihat seperti bayangan masa lalu, sendirian, berdarah, tapi penuh amarah yang lama terpendam. Salah satu agen menatap ke arah hujan sambil berkata lirih, kita tak sedang memburu penjahat, tapi legenda yang lahir dari kegelapan. Rekannya menjawab pelan, dan legenda itu baru saja hidup lagi.
Dari kejauhan, petir menyambar keras di atas langit Karanganyar, menandai awal dari babak baru, perburuan antara masa lalu dan masa kini yang tak lagi bisa dibedakan. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar langit Karanganyar, menerangi wajah penuh luka. Jaya yang duduk di pojok pos parkir. Tangannya gemetar memegang rokok yang tak juga diisap. Ia termenung, menatap jalanan yang basah, di mana dulu darah dan amarah sering mengalir karena ulahnya di masa lalu. Suara sirine jauh di kejauhan membangkitkan kenangan-kenangan kelam, jeritan orang-orang yang pernah menjadi korban kebengisannya ketika ia masih menjadi algojo di dunia hitam Nusa Kambangan. Ketika pintu pos terbuka, muncul sosok Surip, pedagang kopi langganan yang selalu datang malam-malam. "Pak Jaya, jenengan nggak apa-apa," katanya. Preman-preman itu belum semuanya pergi, ucap Surip lirih sambil menaruh termosnya di meja. Jaya hanya mengangguk pelan, matanya kosong, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu, sisa-sisa gerombolan itu belum menyerah. Mereka pasti akan datang lagi, kali ini dengan dendam yang membara. Surip mencoba menghibur dengan obrolan ringan, tapi Jaya hanya diam. Tatapannya lurus ke jalanan yang sepi. "Aku dulu pernah berpikir kalau darah bisa menebus kesalahan," gumam Jaya perlahan. "Tapi ternyata, dosa tetap menempel seperti bayangan, Surip. Sekuat apapun kau lari, dia tetap mengejar." Surip menatapnya tak paham, tapi dari suaranya ia tahu, lelaki tua itu tengah bergulat dengan dirinya sendiri. Malam semakin larut. Di luar, genangan air memantulkan kilatan lampu kendaraan yang lewat. Di sela gemuruh petir, terdengar langkah kaki berat mendekat ke arah pos parkir. 3 orang berpakaian hitam muncul dari kegelapan, wajah mereka tak asing bagi Jaya. Mereka adalah sisa anak buah Boro, preman yang sempat kabur dalam bentrokan terakhir. "Heh, jadi ini si legenda Karanganyar, yang katanya mantan penghuni neraka Nusa Kambangan," ejek salah satu dari mereka. Jaya berdiri perlahan, membuang puntung rokoknya. "Kalau kalian datang untuk cari mati, aku tak akan menolak," katanya datar. Suaranya tenang, tapi mata tuanya menyala dengan sorot yang pernah membuat banyak orang ciut di masa lalu. Tanpa banyak bicara, ketiganya menyerbu, tapi Jaya menghindar cepat, gerakannya masih lincah meski tubuhnya renta. Tendangan keras menghantam dada salah satu preman, membuatnya terpental ke genangan air. Perkelahian berlangsung sengit di bawah hujan. Tangan Jaya seperti bayangan, setiap serangan musuh selalu dibalas 2 kali lipat. Dalam waktu singkat, 2 orang sudah tergeletak, sementara yang terakhir berusaha kabur dengan wajah ketakutan. Jaya menarik kerah bajunya, menatap matanya yang membelalak. "Katakan pada bosmu, terminal ini bukan tempat untuk iblis-iblis kecil macam kalian," bisiknya dingin. Setelah mereka pergi, Jaya terduduk lemas. Nafasnya berat, tangan kirinya berdarah. Surip berlari menghampiri, membawa kain lap. "Pak Jaya, astagfirullah, Bapak luka." Tapi Jaya hanya tersenyum samar. "Luka ini, cuma pengingat," katanya lirih. "Pengingat bahwa aku tak akan biarkan Karanganyar tenggelam lagi dalam kegelapan seperti dulu aku tenggelam di masa mudaku." Hujan perlahan reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Jaya menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Cahaya fajar perlahan muncul di balik awan, menyinari terminal yang kini kembali tenang. Namun di dalam dirinya, badai belum benar-benar reda, karena ia tahu, masa lalunya belum selesai menagih harga yang harus dibayar. Terminal mungkin aman malam ini, tapi bayangan balas dendam masih mengintai dari kejauhan. Pagi itu, suasana terminal Karanganyar tampak tenang, seolah hujan semalam telah mencuci segala noda dan ketakutan. Para sopir bus mulai memanaskan mesin, pedagang asongan kembali menata dagangan, dan udara pagi berembus membawa aroma tanah basah yang segar. Namun di sudut terminal, Jaya duduk dengan wajah murung, menatap bekas darah di tangannya yang belum sempat dibersihkan sempurna. Luka di tubuhnya tak seberapa dibanding luka di hatinya, luka yang kembali menganga karena sesuatu dari masa lalunya mulai muncul ke permukaan. Surip datang membawa kopi panas, mencoba mencairkan suasana. Terminal mulai ramai lagi, Pak. Warga mulai merasa aman. "Semua orang ngomongin keberanian sampeyan semalam," ucapnya sambil tersenyum bangga. Tapi Jaya hanya menghela napas panjang. "Keberanian itu bukan tanpa bayaran, Rip. Kadang, setiap preman yang kutumbangkan, membuat hantu masa laluku bangkit satu persatu." Kalimat itu menggantung di udara,
disertai tatapan Jaya yang kosong menembus jauh ke arah bus-bus yang baru tiba dari luar kota. Tak lama, datang seorang pria berpakaian rapi, membawa map coklat. Langkahnya mantap menuju pos parkir Jaya. "Permisi, Bapak Jaya Suprana," tanyanya sopan. Jaya menatapnya curiga. Ada apa?" Pria itu memperkenalkan diri sebagai Satrio, anggota kepolisian yang baru dipindahkan dari Semarang. Ia datang bukan sekadar menanyakan tentang kejadian preman semalam, tapi membawa kabar yang membuat darah Jaya seketika dingin. Salah satu preman yang Bapak kalahkan semalam, mengaku dikirim oleh seseorang bernama Togar, mantan napi Nusa Kambangan yang dulu pernah satu blok dengan Bapak. Nama itu, Togar, mengguncang seluruh isi dada Jaya. Ia tak akan pernah lupa nama itu. Togar adalah musuh lamanya di dalam penjara, sosok yang dulu hampir membunuhnya dalam kerusuhan Blok C. Mereka berdua pernah disegani, namun Togar lebih licik dan haus kekuasaan. Dulu Jaya yang menjatuhkannya, membuat Togar kehilangan pengaruh dan disiksa habis-habisan oleh napi lain. Kini, kabar bahwa Togar telah bebas dan mengincarnya, membuat ketenangan yang ia bangun selama bertahun-tahun seketika runtuh. Satrio melanjutkan, "Kami punya informasi. Togar kini memimpin kelompok kriminal besar di Solo dan mulai memperluas wilayahnya. Terminal Karanganyar tampaknya jadi target berikutnya." Jaya terdiam lama, lalu berdiri dan berjalan keluar pos, memandang seluruh area terminal. "Kalau begitu, semua ini baru permulaan," gumamnya pelan. Matanya menatap jauh, seperti sedang melihat bayangan Togar di tengah keramaian. Sore harinya, langit Karanganyar tampak muram. Jaya berjalan menyusuri lorong terminal yang mulai sepi. Di setiap sudut, ia merasakan hawa asing, seperti ada mata yang terus mengawasinya. Saat melewati area parkir belakang, ia menemukan selembar kertas yang terselip di kaca spion bas tua. Di situ tertulis dengan tulisan besar dan kasar, "Hutang darah belum lunas, Jaya. Aku datang menjemputmu, T." Seketika tubuhnya menegang, jantungnya berdetak cepat, dan kenangan kelam Nusa Kambangan menyeruak tanpa ampun. Malamnya, Jaya kembali ke pos parkir dengan wajah muram. Ia menatap foto lamanya bersama almarhum istrinya yang telah meninggal saat ia masih di penjara. "Aku sudah berjanji tidak akan menumpahkan darah lagi," bisiknya lirih. Tapi bayangan wajah Togar terus muncul, seolah menantang. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa aroma yang aneh, campuran antara logam, hujan, dan ancaman. Di kejauhan, dari balik kegelapan parkiran, terlihat siluet seseorang sedang memperhatikan pos Jaya. Tatapan matanya tajam seperti pisau, penuh dendam dan kebencian. Ia mengangkat telepon dan berkata pelan, "Dia masih seperti dulu, tapi sebentar lagi, legenda Karanganyar itu akan berakhir." Lalu langkah-langkahnya menghilang dalam kegelapan malam. Hari berganti, namun suasana hati Jaya tetap suram. Setiap langkah di terminal terasa seperti di atas bara. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Togar tak akan sekadar mengancam lewat tulisan. Lelaki kejam itu selalu menepati ucapannya, terutama soal dendam. Di tengah kesibukan terminal, Jaya mencoba terlihat tenang, mengatur lalu lintas bus, menyapa sopir, dan membantu pedagang kecil menata dagangannya. Tapi di balik semua itu, matanya tak pernah berhenti memindai setiap wajah asing yang datang. Ia bisa mencium aroma bahaya bahkan dari kejauhan. Sore itu, Surip datang lagi, kali ini membawa kabar tak sedap. "Pak Jaya, tadi ada rombongan motor lewat arah barat. Katanya, mereka orang luar kota. Gaya dan logatnya beda, dan yang aneh, mereka berhenti di ujung terminal, cuma nongkrong sambil merokok. Tatapan mereka tajam, seperti nyari seseorang," ucapnya cemas. Jaya menatap ke arah yang dimaksud. Di kejauhan, bayangan beberapa pria bertubuh kekar berdiri di bawah lampu jalan, diam tapi mengintimidasi. Salah satu dari mereka mengenakan jaket kulit hitam dengan tulisan, "Nusa Brotherhood," di punggungnya, nama geng lama milik Togar di dalam penjara. "Waktunya sudah tiba," gumam Jaya pelan, lalu ia menyuruh Surip untuk segera pulang dan menutup warung kopinya lebih awal. "Jangan keluar malam ini. Apapun yang terjadi, jangan dekat ke terminal," tegasnya dengan suara berat. Surip menelan ludah, wajahnya pucat. Ia ingin menolak, tapi tatapan Jaya membuatnya patuh. Ia tahu, jika lelaki tua itu sudah bicara seperti itu, berarti badai besar benar-benar akan datang malam ini. Menjelang tengah malam, terminal yang biasanya riuh kini sunyi mencekam. Lampu-lampu mulai redup,
hanya menyisakan cahaya temaram di sekitar pos parkir. Jaya duduk sendiri, di hadapannya sebilah pisau lipat tua yang ia simpan sejak keluar dari Nusa Kambangan. Pisau itu bukan sekadar senjata, melainkan pengingat masa lalu, alat yang dulu menorehkan banyak dosa, dan kini akan kembali menorehkan darah demi melindungi tempat yang ia cintai. Tak lama, suara deru motor memecah keheningan. 12 orang turun dari kendaraan, menenteng rantai dan besi. Di tengah mereka, berdiri sosok besar dengan kepala pelontos dan wajah penuh luka bakar. Togar. Lama sekali kita tak bertemu, Jaya. Serunya lantang, disambut tawa mengejek anak buahnya. Jaya bangkit perlahan, menatap musuh lamanya tanpa gentar. Aku sudah mati sekali di penjara, Togar. Kau nggak akan bisa bunuh orang yang sudah mati 2 kali, jawabnya tenang. Pertemuan dua legenda kelam itu membuat udara terasa berat. Togar melangkah maju, rantai besar melingkar di tangannya. Dulu kau hancurkan hidupku di dalam sana. Sekarang, giliranku menghancurkan milikmu di sini. Teriaknya sebelum melayangkan rantai ke arah Jaya. Tapi Jaya menunduk cepat, menangkis, lalu menghantam dada Togar dengan siku keras. Suara benturan logam dan tubuh menggema di seluruh terminal, membuat burung-burung malam berterbangan ketakutan. Pertarungan pun pecah. Jaya melawan seperti harimau tua yang marah, setiap pukulan tepat sasaran, setiap gerakannya menyimpan pengalaman dari ratusan perkelahian di masa lalu. Satu demi satu anak buah Togar tumbang, tapi Jaya juga mulai kewalahan. Nafasnya berat, luka-luka lama terasa kembali. Namun matanya tak kehilangan api. Ia tahu, ini bukan sekadar perkelahian, ini adalah penghakiman terakhir antara dua jiwa yang sama-sama dilahirkan dari neraka. Togar tersenyum miring, darah menetes dari bibirnya. Masih hebat juga kau, Jaya. Tapi malam ini, aku yang menang. Ia mengangkat besi panjang, siap menghantam. Namun tiba-tiba suara tembakan menggema keras. Semua terdiam. Satrio muncul dari balik bayangan, menodongkan pistol ke arah Togar. Cukup, terminal ini bukan arena kalian, teriaknya. Tapi Jaya hanya menatap Togar dan berkata pelan, kau salah, Sat. Ini memang arena kami, dari dulu. Suara tembakan tadi bergema lama di langit Karanganyar. Terminal yang gelap kini diterangi cahaya lampu-lampu yang berkedip lemah, seperti saksi bisu dari pertempuran dua bayangan masa lalu. Satrio menodongkan pistolnya ke arah Togar yang terhuyung, namun Jaya mengangkat tangannya pelan. Jangan ikut campur, nak. Ini bukan urusan hukum, ini urusan dua arwah yang belum selesai, katanya pelan tapi penuh wibawa. Mata tuanya menyala, dan langkahnya mantap menapaki tanah basah menuju Togar. Togar menatap dengan mata liar, napasnya berat, namun genggaman pada besi panjang itu masih kuat. Kau pikir bisa menebus semua dosa dengan menjaga terminal bas? Hah, Jaya. Kau tetap iblis seperti dulu, teriaknya. Jaya hanya diam. Mungkin benar, ucapnya lirih, tapi malam ini, biar iblis menelan iblis. Dalam sekejap, keduanya saling menyerang lagi, besi beradu dengan pisau lipat, percikan darah beterbangan. Mereka bertarung bukan lagi untuk hidup, tapi untuk menutup masa lalu yang tak pernah usai. Satu pukulan keras membuat Togar tersungkur, namun ia bangkit dengan tawa serak. Kau tua, Jaya, dan aku yang akan mengakhiri legenda karatmu. Ia melompat menerjang, namun Jaya memutar tubuhnya cepat, menusukkan pisau ke arah dada Togar. Waktu seolah berhenti, mata Togar melebar, darah mengalir di sudut bibirnya. Ia menatap Jaya dengan pandangan penuh kebencian yang perlahan memudar. Kau, masih sama, kejamnya, gumamnya lirih sebelum tubuhnya roboh menghantam aspal. Jaya berdiri mematung, memandangi tubuh musuh lamanya itu. Pisau di tangannya gemetar, kemudian jatuh, beradu pelan dengan tanah yang basah. Satrio berlari menghampiri, memegang bahunya. Pak Jaya, kita harus pergi, polisi sudah di jalan. Tapi Jaya hanya menatap langit. Sudah cukup, nak, aku sudah terlalu lama menunda akhirku. Ia tersenyum samar, lalu tersungkur pelan, darah mengalir dari luka di dadanya yang ternyata juga parah akibat hantaman rantai tadi. Satrio berteriak panik, mencoba menahan darah yang terus keluar. Pak Jaya, tahan dulu, ambulans sebentar lagi sampai. Tapi Jaya menggeleng pelan. Tolong jaga tempat ini, jangan biarkan siapapun merusak kedamaian Karanganyar lagi, katanya dengan napas tersengal. Ia menatap lampu-lampu terminal yang mulai redup dan tersenyum lemah. Dulu aku mati di Nusa Kambangan, tapi malam ini, aku hidup sebentar untuk menebus semua itu.
Lalu napasnya berhenti, tenang. Pagi harinya, kabar kematian Jaya mengguncang seluruh terminal. Para sopir, pedagang, dan warga datang memberi penghormatan. Tak ada yang tahu sepenuhnya siapa dia sebenarnya, kecuali beberapa orang yang pernah mendengar bisik-bisik tentang masa lalunya. Di tempat ia biasa duduk, hanya tersisa topi lusuh dan pisau lipat yang kini berkarat. Terminal Karanganyar kembali aman, tapi kali ini dengan harga yang mahal, darah seorang penjaga yang pernah jadi iblis, namun mati sebagai pelindung. Satrio berdiri di depan makam sederhana Jaya beberapa hari kemudian. Di batu nisannya hanya tertulis, Jaya Suprana, penjaga terminal, penebus dosa. Ia menatap hening, lalu berbisik, mungkin dunia tak tahu siapa kau sebenarnya, tapi Karanganyar akan selalu mengingatmu. Angin berembus lembut, membawa daun-daun kering berjatuhan di atas pusara. Pesan moral, tak ada masa lalu yang benar-benar bisa dihapus, tapi selalu ada kesempatan untuk menebusnya. Jaya membuktikan bahwa bahkan jiwa paling kelam pun masih bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Keberanian sejati bukan hanya melawan orang jahat, tapi juga melawan sisi gelap dalam diri sendiri. Karena pada akhirnya, penyesalan terbesar bukan karena pernah berbuat salah, melainkan karena tidak pernah mencoba memperbaikinya.